Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi adda al-amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih. Yang kami hormati Bapak Dr. Insinyur Nurul Hidayat SPT MKOM dan Ibu Dr. Setiawati MSc, dan yang kami hormati hadirin tokoh masyarakat yang barangkali tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan pagi kali ini Allah masih memberikan kita banyak sekali nikmat, di antaranya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat dan sempat, yang mana kenikmatan-kenikmatan tersebut membuat kita bisa berkumpul di sini dalam acara Walimatus Safar Bapak Dr. Insinyur Nurul Hidayat dan Ibu Dr. Setiawati. Kedua kalinya, sholawat dan salam semoga Allah senantiasa limpah dan curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, beliau Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga terlimpahkan pula kepada keluarga, sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan semoga kita senantiasa berharap saat umatnya kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat dari beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin sekalian, sebelum memasuki acara, perkenankan saya di sini selaku MC atau pembawa acara yang insyaallah akan bersama-sama memandu acara Walimatus Safar Bapak Dr. Insinyur Nurul Hidayat dan Ibu Dr. Setiawati MSc. Sebelum itu, izinkan saya juga untuk membacakan susunan acara yang akan kita jalani bersama di pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, penyampaian sambutan oleh Sohibul Hajat. Yang kelima, sambutan jamaah masjid yang akan diwakili oleh Ketua Takmir. Yang kelima, ceramah agama. Dan keenam yaitu pembacaan doa sekaligus penutup, dan yang terakhir acara ramah tamah. Baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian, untuk mempersingkat waktu, marilah sama-sama kita buka acara Walimatus Safar pagi hari ini dengan bersama-sama melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Meningkat ke acara yang selanjutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh beliau Saudara Isnan Fuad Mubarak SK. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن
سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بحال نذقه من عذاب أليم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي Allahumma rahmatna bil Quran. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada saudara Isnan Fuad Mubarak SK yang sudah berkenan menyampaikan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga bagi yang membaca dan yang mendengarkannya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Memasuki acara yang berikutnya, yaitu penyampaian sambutan oleh Sohibul Hajat, yang mana pada kesempatan kali ini akan disampaikan langsung oleh beliau Bapak Dr. Insinyur Nurul Hidayat SPT MO. Kepada beliau kami persilakan untuk menyampaikan sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Labbaik Allahumma labbaik
labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kepada yang saya hormati Ustadz Dr. Andes Abdul Rahman MAG, kepada yang saya hormati Bapak Haji Nyoman selaku Ketua Takmir Masjid Anas Purwosari, kepada yang saya hormati Bapak Tanto Ketua RT 1 RW 6 Perumahan Purwosari, kepada yang saya hormati Bapak Ibu jamaah pengajian Anas, jamaah pengajian Perumahan Purwosari yang diberkahi oleh Allah, dan jamaah Masjid Anas. Marilah tentunya pada kesempatan yang pertama ini senantiasa kita memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai kenikmatan, dan kami mewakili keluarga sangat mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di tengah-tengah kesibukannya bisa menghadiri acara kami, yaitu pengajian Walimatus Safar, yang insya Allah kami berdua akan berangkat ke Tanah Suci insya Allah tanggal 15 Juni 2023. Salam wassalam semoga selalu tercurahkan kepada uswah wa qudwatuna Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang selalu istiqomah di jalannya. Baiklah, ini karena kata sambutan ini saya baca aja, nanti seperti memberi kuliah gitu ya. Jadi biar textbook gitu ya. Kalau nanti sambutannya pakai textbook nanti mau liar nanti. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih sekali lagi yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu, saudara, dan segenap anggota keluarga yang telah memenuhi undangan kami. Terima kasih kami aturkan kepada Bapak Ibu juga, rekan-rekan ini mahasiswi di tengah-tengah mempersiapkan ujian akhirnya bisa memenuhi undangan kami di Masjid Anas yang untuk menghadiri acara Walimatus Safar. Yang kedua, mohon izin untuk menyampaikan bahwa insya Allah pada bulan ini tepat 15 Juni 2023 kami dapat panggilan dari Allah SWT, yaitu kesempatan menunaikan ibadah haji di Tanah Suci Kloter 75. Karena itu kami bermaksud berpamitan kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Pertama, kami meminta maaf yang sedalam-dalamnya karena tidak bisa datang ke rumah satu persatu sehingga merepotkan Bapak Ibu saudara untuk hadir di tempat ini. Kedua, jika selama berinteraksi di lingkungan keluarga dan bermasyarakat ada salah kata, salah laku, salah sikap, bahkan salah paham sehingga menyakiti Bapak Ibu saudara sekalian, mohon kami dimaafkan. Kita tidak tahu batas usia manusia, maka barangkali ini adalah pertemuan terakhir. Maka kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala salah dan hilaf. Yang ketiga, haji adalah panggilan Allah yang sejatinya merupakan ibadah fisik. Karena itu seluruh rangkaian ibadahnya membutuhkan kondisi kesehatan dan fisik yang prima. Mohon doa dan restu semoga senantiasa diberikan kesehatan sehingga dapat menjalankan ibadah haji dengan sempurna dan meraih haji mabrur, kembali ke tanah air dengan selamat, sehat, dan ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, kami berdoa untuk segenap tamu undangan yang hadir di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan dan memanggil Bapak Ibu saudara semua yang hadir di sini, yang sudah maupun yang belum, agar dapat pergi ke tanah suci
pada kesempatan selanjutnya. Bagi yang sudah daftar sudah disegerakan dan diberikan usia yang panjang. Bagi yang belum semoga diberikan rezeki yang lancar dan barokah. Demikianlah apa yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Insinyur Nurul Hidayat SPTMKOM selaku Sohibul Hajat yang telah berkenan menyampaikan sambutan-sambutan. Meningkat ke acara yang selanjutnya, yaitu penyampaian sambutan jamaah Masjid Anas, yang mana pada kesempatan kali ini akan disampaikan langsung oleh Ketua Takmir Masjid Anas. Untuk itu kepada Bapak Haji Nyoman kami persilakan untuk menyampaikan sambutan-sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu, para kiai, wabil khusus Pak Abdul Rahman yang kita nanti tahu saatnya. Bapak Ibu, para hadirin yang dimuliakan Allah, pertama-tama dan intinya marilah kita menyatakan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia-Nya sehingga pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita bisa menghadiri undangan Bapak Dr. Insinyur Nurul Hidayat yang insya Allah akan tahun ini menaikkan ibadah haji ke Tanah Suci sekalian. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar dan sukses. Bapak Ibu yang kami hormati, ini Pak Guru adalah merupakan jamaah kita di sini. Alhamdulillah, satu persatu jamaah kita berangkat ke Tanah Suci. Mudah-mudahan Bapak-bapak sendiri nanti sama ibu yang lain yang belum berangkat bisa menyusul. Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, terutama ini Bapak Nurul sekeluarga beserta ibu saya selaku takmir masjid ini, ya terima kasih masjidnya dipakai untuk untuk pengajian, sehingga sekalian untuk memakmurkan masjid kita ini. Mudah-mudahan ibu-ibu yang lain nanti, bapak-bapak juga yang mau berangkat pagi lain kali biar di sini saja melaksanakan walimatul safalnya, sehingga tidak membutuhkan perangkat dan lain sebagainya. Kita selain untuk memakmurkan masjid, dan untuk siar juga. Kemudian untuk Pak Nurul sekeluarga, mudah-mudahan Bapak nanti dalam melaksanakan perjalanan menuju Tanah Suci
Mekah berjalan dengan lancar, aman, dan kami doakan di sana nanti bisa melaksanakan rukun-rukun haji dengan baik, terutama diberikan kesehatan, karena di sana kesehatan adalah merupakan hal yang sangat mahal di sana. Ya, karena tidak ada haji yang tidak sakit, terutama batuknya itu di sana. Ya, mudah-mudahan ini sebagai bekal tambahan aja Pak Nurul sekalian, nanti dalam melaksanakan pada haji di Tanah Suci nanti ya tetap melaksanakan memakai masker, jangan intinya memakai masker. Kemudian saya doakan mudah-mudahan semua kegiatan haji di sana bisa dilaksanakan dengan baik dan lancar, dan kembali nanti ke Tanah Suci dengan membawa sertifikat haji yang mabrur. Allahumma amin. Saya rasa itu yang perlu saya sampaikan, dan mohon maaf ini mungkin ibu-ibu yang di luar di teras kurang sempurna penataan karpetnya. Ya, kami selaku takmir mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian kata sambutan dari Bapak Haji Nyoman selaku Ketua Takmir, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Memasuki acara yang berikutnya, yaitu ceramah agama atau tausiah sekaligus pembacaan doa, yang mana pada kesempatan kali ini akan dibawakan langsung oleh beliau Ustadz Dr. Andes Abdul Rahman MAG. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, alladzi ja'ala al-islam rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang saya hormati dan khususnya adalah calon haji Bapak Dr. Insinyur Nurul Hidayat dan beserta ibu, yang mudah-mudahan kita semuanya adalah diberikan satu karunia Allah berupa kesehatan, berupa kebaikan-kebaikan yang lainnya, dan berupa kenikmatan kita beribadah kepada Allah SWT. Dan itu patut kita syukuri, karena terlalu banyak orang yang hidup tidak mampu untuk bisa beribadah kepada Allah, sehingga yang bersangkutan tidak mampu untuk bisa bersyukur kepadanya. Salat serta salam semoga tetap tercurah atas junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti akan jejak risalahnya. Allahumma amin. Para hadirin yang kami hormati, dan kesempatan yang sangat baik ini, saya teringat dulu waktu zaman Rasulullah, baru saja beliau diangkat menjadi Rasul, dan kemudian beliau itu ada di tengah masyarakat. Itu orang-orang di Arab Saudi itu melihat Rasulullah orangnya sangat baik, perilakunya luar biasa,
dan di mana-mana menjadi sanjungan orang karena perilaku yang baik itu. Kemudian ada orang kafir yang nantinya kemudian juga masuk Islam itu bertanya, Mas, mungkin kalau sekarang di sini gitu ya, Mas, aku mau nanya Mas Muhammad itu, nanya apa? Saya itu melihat panjenengan orangnya kok baik sekali, di mana-mana tidak pernah membuat orang lain itu sakit. Di mana-mana panjenengan itu akan membuat orang itu tenang. Di mana-mana ketika panjenengan datang, semua orang menjadi nyaman. Saya mau nanya ini, Nabi Muhammad, tanyanya di mana? Jenengan ki gurunya siapa? Siapa yang mengajari engkau Muhammad? Oh begitu baik, perilakunya baik, sikapnya baik, itu katanya benar, tidak pernah menyakiti orang. Akhirnya Rasulullah bersabda, Ad-dabani Rabbi, yang mengajarkan aku seperti ini adalah Tuhanku. Tuhan siapa? Tuhan Allah. Di mana dia? Ya, ini adalah masih masuk dalam kategori yang bersangkutan tidak bertuhan. Jamaah rahimahullah, ketika Nabi Muhammad memasuki wilayah rohani yang luar biasa, beliau dalam sisi perilaku kehidupannya sudah ditanamkan sedemikian rupa kepada masyarakat sehingga orang-orang masyarakat semuanya menganggap kalau orang ini pasti baik, kalau orang ini datang pasti nyaman, kalau orang ini datang itu semua tidak ada yang ditipu, tidak ada orang yang hina. Itu ketika Nabi Muhammad SAW ada di tengah masyarakat. Maka pantas ketika beliau masih di umur yang masih belia ya, ketika nanti mengapa ini saya sampaikan pertama, karena haji itu meniru Rasulullah. Karena nanti ada orang-orang yang menghina Nabi, orang-orang yang menghina perjalanan haji masalahnya. Dan kita nanti intiba Rasulullah, mengikuti junjungan Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW itu di umurnya yang masih belia, ketika Hajar Aswad itu jatuh, nanti insya Allah mudah-mudahan Calhan Pak Nurul bersama ibu bisa menciumnya, yang bisa mencium Hajar Aswad. Memang itu sesuatu yang sangat sulit ya, sangat sulit. Tetapi mudah-mudahan nanti ada metode untuk bisa sambil menciumnya. Beliau ketika Hajar Aswad itu jatuh dan beliau ketika datang di lingkungan Ka'bah, orang-orang yang ada di sekitarnya akan mengangkat batu yang jatuh itu bingung karena setiap orang, baik itu orang yang menjadi kepala suku maupun orang-orang yang dihormati di situ, ketika mau mengangkat Hajar Aswad itu merasa bahwa saya tidak pantas, sehingga waktu itu Ka'bah itu sudah sangat dihormati. Begitu Hajar Aswadnya mau diangkat, oh saya tidak pas, saya masih banyak salah, saya mungkin menipu, saya mungkin tidak percaya. Semua suku dan kepala suku tidak berani. Hanya disepakati nanti orang yang ketika pagi datang ke sini duluan itu yang akan mengangkat. Ternyata Nabi Muhammad SAW yang ketika pagi itu datang ke situ, kemudian ini orangnya yang bisa mengangkat dari Hajar Aswad itu. Tapi jamaah rahimahullah, betapa hebatnya Rasulullah. Begitu datang di situ, kemudian diangkat oleh para kepala suku, ya Muhammad mohon untuk bisa mengangkat Hajar Aswad ini untuk ditempelkan di dinding Ka'bah itu. Apa jawaban Nabi? Oke lah, kita akan mengangkat, gelarlah sorbannya. Digelar, kemudian masing-masing suku mengangkat di pojok kanan, pojok kiri, pojok kanan, pojok kiri, sehingga 4 orang. 4 kelompok ini semuanya mengangkat. Nabi kemudian meletakkan Hajar Aswad itu di tengah sorban itu, kemudian diangkat sorban itu, baru diangkat dimasukkan ke dinding Ka'bah. Jamaah Allah, apa yang terjadi di situ? Rasulullah mengakrabkan seluruh suku yang ada di situ.
Dan Rasulullah tidak salah satu pun yang diangkat menjadi orang yang hebat. Satu engkau aja yang mengangkat, enggak. Tapi diangkat bareng-bareng. Itulah perilaku yang luar biasa. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW di tengah masyarakat, tidak ada satupun yang merasa kemudian dilecehkan, terhinakan, semua diangkat. Inilah yang kemudian menjadi bekal utama bagi Rasulullah SAW ketika nanti akan menjadi Rasul, menjadi utusan Allah. Ad-dabani Rabbi, yang mendidik aku, yang memberikan pendidikan kepadaku adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf, Bapak dan Ibu sekalian, yang sekarang kita merasakan dididik oleh siapa ya? Kita sekarang itu pendidikannya yang masuk ke dalam jiwa kita, kok siapa yang mendidik kita? Mohon maaf, mungkin HP ya, medsos, mungkin yang secara formal di sekolahan dulu. Itu yang mendidik kita. Rasulullah Allah SWT. Baik, kita masuk ke lingkup Rasulullah mendapatkan wahyu dari Allah SWT. Terkait dengan masalah haji, sebuah ayat yang sangat terkenal dan dikenal dan kita insya Allah banyak yang hafal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara, barang siapa yang ingkar, yang menutup dirinya terhadap apa? Terhadap yang Allah sampaikan kepada kita semuanya, fa'innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Bahwa sudah Allah itu sangat kaya pada semua yang ada di alam raya ini. Baik, Allah sampaikan kepada kita walillahi 'alan nas, untuk Allah, atas manusia semuanya untuk Allah. 'Alan nas lillah, walillahi 'alan nas, wa 'alan nas lillah. Apa hajjullah? Ketika kita berkunjung ke Baitullah, ketika kita melakukan haji di Baitullah, ketika kita melakukan umrah di Baitullah, ketika kita memenuhi panggilan Allah, labbaik Allahumma labbaik, hanya untuk Allah, bukan yang lainnya. Mohon maaf, Pak Nurul pergi ke Makkah bukan atas ajakan sang mantan pacarnya. Siapa mantan pacarnya? Ibu Setiawati. Ya, sekarang menjadi istri tercintanya. Tapi berangkat pertamanya Allah. Sang istri bukan karena Mas Nurul atau Mbak Nurul, bukan, karena Allah. Dua-duanya berangkat bareng karena Allah. Satu dengan yang lain hanya saling menopang untuk memotivasi, mendorong agar betul-betul sampai di sana. Wanita hanya untuk Allah. Mohon maaf, ketika sudah pulang dari sana, jangan sampai punya niatan nanti di namanya huruf depannya ditambah dengan haji. Kalau itu mohon maaf, kalau sudah ada bayangan kenyataan dari sini sudah seperti itu, mohon maaf, itu bukan karena lillah. Itu karena pengen keren, di depan namanya ada nama haji. Haji Dondo, haji pulang, hajah pulang. Mohon maaf, hilangkan keinginan itu. Kenapa ini kami sampaikan? Karena betul-betul banyak, bukan satu dua, banyak sekali. Kebetulan saya punya istri itu kerja di bank. Kemudian di sana sering menyampaikan ke saya, Mas, saya itu tadi nyatat di buku tabungan. Kebetulan saya itu tidak mencantumkan gajinya. Lah yang bersangkutan bilang, Mbak, kurang itu namanya. Loh, KTP-nya pas kok Pak? Kurang lah, kurang namanya Pak. Pokoknya di situ di depan itu masih kurang. Ya kan bingung, karena belum tahu bahwa beliau sudah di situ belum. Terakhirnya Pak, nyuwun sih kurangnya apa Pak? Mungkin kurang Muhammad atau kurang Ahmad atau kurang siapa? Anu lah, kurang Nikola, kurang apa? Nyuwun sih
Mbak, saya sudah pernah haji. Oh, di depannya perlu ditulis haji. Mohon maaf, ini mungkin ketika berangkat ke sana pengen ada nama kerennya dengan haji. Gak usah. Walillahi alannas. Semua manusia yang berkunjung kepada Baitullah hal untuk Allah betul. Gak ada yang lainnya. Walillah. Hanya untuk Allah. Adapun orang lain kemudian akan memanggil monggo Pak Haji, monggo Bu Hajat, itu no problem. Itu bukan kita yang mengharap. Tapi kalau yang lain itu akan menyampaikan seperti itu, ya monggo saja, nggak apa-apa. Bapak dan Ibu, misalkan saya ingin menghormati dia karena dia sudah pulang dari Makkah, saya panggil Haji. Karena saya untuk ditakdim, untuk menghormati, nggak apa-apa. Tapi kalau yang bersangkutannya itu jangan. Nyun sewu Bapak ini karena kok nanti niatnya itu jadi keliru, maka ngapain sampai di sana uang udah banyak, tenaga udah luar biasa di energi udah betul-betul dimaksimalkan, pulang-pulang bukan haji mabrur, tapi haji mabrur karena pernah mabrur ke Makkah. Nah ini walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Haji memang ada ungkapan di situ man istata'a, bagi orang-orang yang mampu. Ada beberapa hal mungkin mampu dari finansial, ya, dari keuangan, dari harta, dan kemampuan. Kemudian mampu dari sisi mental, spiritual. Maaf, mental ini adalah tadi keniatan. Jamaah Allah, keniatan itu mental. Kalau niatnya innamal a'malu binniyat, seluruh amal itu tergantung niatnya. Ini mental, perspektif mental, kekuatan mental, keikhlasan mental, kekuatan ilmu terhadap mentalnya seberapa jauh. Niat khusus kalau badai tidak haji betul-betul lillah, itu niatnya. Jadi kalau kedewasaan mental itu belum cukup, nanti tergoda oleh setan. Nah ini setan luar biasa godanya. Kalau yang akan goda Pak Dr. Insinyur Nurul Hidayat, ya mungkin Pak Nurul kan lulusan UGM, mungkin setannya lulusan UGM apa lulusan IPB ya, apa lulusan Al-Azhar itu. Karena nanti akan nimbangi kecerdasan manusia itu akan diimbangi oleh setan yang seimbang. Setannya dokter juga, jadi imbang itu. Artinya bahwa sepengetahuan agama yang begitu canggihnya, nanti setan yang akan mendampinginya adalah begitu canggih juga. Oleh karena itu hati-hati banget dengan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung niat betul-betul harus mapan, ya, agar jangan sampai terselewengkan oleh kemahiran kecanggihan setan. Baik, dari finansial mampu, kemudian sehat mental, spiritual sudah niat bener banget. Nanti kemudian punya kemampuan juga dari sisi kesempatan. Pak Nurul ini orangnya sangat sibuk, sibuknya bukan main, punya channel enter, punya channel yang lainnya NOD, mungkin yang lain lagi banyak. Sibuknya bukan main, tapi harus ambil dari kesibukan-kesibukan yang ada ini, ambil untuk bisa berkunjung ke Baitullah. Kalau mikir sibuk, gak ada orang tidak sibuk, sibuk terus. Kalau orang bikin bisnis akan ditinggal eman-eman. Wah, ini saya meninggalkan untuk haji bisa 2 bulan 3 bulan bisnis saya. Nah, itu sempat kayaknya berat banget. Tapi jamaah Allah, kalau sudah niat haji lillah, hanya untuk Allah, jangan khawatir. Bapak dan Ibu sekalian yang belum berangkat, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan, memberikan kemudahan, dan memberikan kelapangan dada untuk bisa berangkat. Jangan khawatir betul, harus yakin banget bahwa ketika orang itu berangkat haji, Allah akan ganti.
pasti Allah akan ganti. Jangan khawatir. Ganti apa yang Bapak dan Ibu sekalian sudah mengorbankan dari sisi finansialnya insya Allah akan diganti. Dan itu cukup banyak orang-orang yang telah melakukan ibadah haji. Baik, mudah-mudahan sempat tidak ada yang mengganggu. Akhirnya insya Allah bisa berangkat. Dan saya tadi menanyakan sama Pak Dr. Nurul Hidayat bahwa beliau tunggu haji ini sudah 13 tahun. 13 tahun itu waktu yang lama ya, lama. Jadi beliau dengan keluarga alhamdulillah tahun ini bisa berangkat pada tanggal 15. Dan yang kita jadikan sebuah ibrah buat kita sama Allah. Labbaik Allahumma labbaik, betul terjadi di sini. Kalau orang punya uang seberapa pun banyaknya, kalau Allah belum panggil gak akan berangkat. Pak Nurul pengennya 13 tahun yang lalu. Mungkin ya kalau bisa ya jangan 13 lah, mungkin 12 saja lah, atau 10 tahun yang lalu lah. Tapi Allah enggak, engkau nanti kesempatannya nanti tepat di usiamu yang seperti ini, di pas mentalnya sudah seperti ini, dari sisi spiritualnya sudah seperti ini, dan kesempatannya seperti ini, nanti engkau akan berangkat ke sana. Lady, alhamdulillah pada tahun ini beliau berdua bersama keluarga, bersama ibu berangkat, dan mudah-mudahan tidak ada halangan, lancar dan sukses pulang menjadi haji. Mabrur Allahumma amin. Baik. Kemudian apa bekal yang paling utama ketika kita berangkat ke sana? Pertama tadi walidain alanas, berarti memunculkan sebuah keinginan bagi manusia yang berangkat haji, hendaklah betul-betul ikhlas. Monggo keikhlasan ini dimulai dari sini. Dan jamaah Allah tadi sebagaimana diungkapkan oleh Pak Nyoman, Haji Nyoman, bahwa di sana memang kayaknya tidak ada orang yang tidak batuk, ya. Batuk semua. Katanya yang tidak batuk cuma onta. Dan nanti mungkin Pak Nurul akan apakah onta itu ada yang batuk atau enggak. Tapi memang ya, sehingga meskipun bukan tahun atau kita lagi kena pandemi COVID, memang lebih baik kita pakai masker. Itu lebih bagus. Karena di sana akan bukan jumlahnya 100.000, bukan 200.000, tapi 1 juta, 2 juta, 3 juta, bahkan bisa 4 juta dari seluruh dunia. Yang kalau kita sukudon ya, berburuk sangka, mereka membawa mungkin ragam virus, mungkin ragam bakteri, mungkin ragam dan sebagainya. Kalau sukudonnya kita itu, meskipun tidak masuk sukudon, mereka membawa kebajikan seluruhnya. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa ketika di sana memang ada hal-hal yang harus kita upayakan tindakan preventif kita, yakni menjaga kesehatan. Maaf kalau sudah sampai di sana kemudian kok tidak sehat, ya Allah, rugi jempol, rugi sekali. Sampai di sana karena nanti ada 1-2 pengalaman. Mudah-mudahan tahun ini tidak ada pengalaman yang tidak baiknya ya. Tapi ada saja yang pengalaman begini. Sampai di sana hari kedua langsung masuk rumah sakit. Di rumah sakit bukan 1 hari 2 hari, tapi 1 bulan. Nah kalau sudah 1 bulan gimana? Nanti ketika akan melempar jumroh kemudian sampai ke Mina, jamaah Allah, bisa ratusan ambulans itu bergerak banyak sekali. Saya sampai menghitung, ya Allah, banyak banget yang namanya ambulans sepanjang jalan menuju Mina. Supaya apa? Orang-orang yang lagi sakit itu bisa sampai ke sana. Nanti sampai ke wukuf di Arafah masih ada di ambulans. Itu yang bisa dibawa oleh ambulans. Nah kalau tidak dibawa, ya di rumah sakit. Tapi biasanya untuk rumah sakit yang ada di kota Makkah dan di Arab Saudi, semuanya berharap semua yang ada di rumah sakit ketika pas kewajiban haji itu berangkatkan seluruhnya pakai ambulans semua. Mudah-mudahan Pak Nurul bersama ibu di sana dalam keadaan sehat,
menunaikan rukun wajib haji semuanya dalam keadaan nyaman, kemudian tetap dilindungi sama Allah sehingga mengerjakannya dengan sempurna. Allahumma terkait dengan perjalanan haji jamaah, Pak Mul dan Ibu adalah seorang dokter sehingga paham banget terhadap kesehatan dan cukup banyak karena saya kesana 2 kali nyusul itu ada pengalaman-pengalaman yang mungkin bisa diambil sebagai umroh. Banyak ternyata terjadi ketika suami istri itu berangkat. Godaannya apa? Godaannya kadang-kadang ada dalam satu grup atau kelompok, ada juga nanti dalam satu rombongan, ada juga dalam satu kota, ada juga gangguan dalam satu hotel. Ini kebanyakan yang ada muncul dalam satu rombongan. Nanti ada orang yang sudah sepuh, kemudian mungkin pengen kita yang melihat pengen membantu dia, beliau ada di atas kursi roda, kemudian kita dorong, kita bantu. Si istri kira-kira cemburu nggak ketika sang suami itu dorong orang lain, sang istri lagi dalam keadaan berat sekali untuk membawa sesuatu yang harus ditolong. Kira-kira ketika sang suami mendorong orang tua, orang lain bukan saudaranya, istri cemburu nggak kira-kira? Mesti cemburu. Ini maaf, ini gangguan pertama. Seandainya dia tidak dorong, sang suami kan di mana-mana pengen nolong orang. Ada juga dalam satu rombongan yang membawa makanan atau membawa apa terlalu banyak, karena sang suami mungkin bawa sedikit sama istri sedikit, kemudian dia juga menolong temannya atau anggotanya atau yang ada di dalam hotel itu, Mas tolong dibawakan. Maaf, Mas Nurul masih muda, akhirnya membawakan. Ketika membawakan, kira-kira istri cemburu nggak? Cemburu. Apalagi yang dibawakan nanti barangnya ibu-ibu, masih muda lagi. Mohon maaf, ini sering kali terjadi karena saya nangani tidak hanya 1-2. Jadi ya Allah, iya ya ini. Ketika saya nangani, saya pun kena juga, karena saya ketika itu juga bawa istri, waduh, saya kena juga. Artinya apa? Dalam setan akan menggoda dalam setiap sela-sela waktu. Tidak ada yang sela waktu tidak digoda sama setan. Nolong orang digoda. Ini yang muda-muda yang berangkat kadang-kadang tergoda seperti itu harus dimaklumi, dan dari sini sudah siap. Kalau dari sini belum ada cerita-cerita yang kayak gini, nanti di sana bisa kaget. Jamaah Allah. Nanti ketika di sana mungkin masih agak sama ketika nanti di Makkah itu mungkin ada masak sendiri. Masak sendirinya mungkin ketika pagi hari, ketika subuh. Nanti ketika siang dan malam biasanya ada makanan dari panitia. Tapi subuh biasanya sendiri. Nah, ketika hal-hal seperti ini biasanya yang muda itu akan diserai kamar hotel. Nah, ketika diserai kamar hotel, berarti satu rombongan. Nanti di tengah jalan ketika dimakan, bisa jadi ada orang minta tolong, Mas tolong Mas, saya mau pulang kemana? Ke Miswalah atau kemana? Nggak tahu. Tolong Mas, saya dicarikan angkutannya, karena sama-sama Indonesia. Kemudian karena masih muda, terus kemudian bisa mencari angkutan, kemudian ditolonglah orang tersebut. Sebuah pahala yang sangat besar menolong orang di kota Makkah. Rombongannya sudah pulang ke hotel, kuncinya dibawa oleh yang bersangkutan karena dia menolong orang
pulangnya ke hotel pasti terlambat. Kira-kira rombongannya yang sudah sampai ke hotel mau masuk bisa nggak? Gak bisa masuk, marah nggak? Marah. Kisi bocah priwe itu. Oh bahwa kunci kok datangnya terlambat sekali. Padahal yang lagi bawa kunci lagi nolong orang di sana. Nah ini perlu diberitahukan kepada saudara-saudara satu rombongan. Nanti ada kayak gini, tolong jangan cepat marah. Sehingga ketika nolong, biasanya setelah nolong, kemudian nanti dia akan lari. Ini masih teman-teman udah ada di hotel dan juga bisa masuk. Dan itu juga ternyata tidak satu dua orang terjadi. Beberapa orang terjadi seperti itu. Mudah-mudahan ikhlas seperti ini menjadi kemudahan kita untuk bisa sabar. Saking pengen cepat, kadang-kadang insya Allah malam ini saya akan tahajud di masjid. Kemudian ketika saya di sana, saya akan bisa sholat sekian, dan nanti setelah sholat saya pasti bisa mencium hajar aswad. Itu logika, itu pikiran, dan itu kayaknya pas. Panjenengan kenapa? Malam kemarin dia dibawa atau mungkin dengan dia, oh ini kayaknya kalau jam 2, jam 1, jam 3 kayaknya sepi. Berarti saya bisa mencium hajar aswad. Sambil sa'i, sambil tawaf, kemudian kalau sudah selesai, kemudian kita akan mencium hajar aswad dengan tenang dan insya Allah bisa. Dan ketika itu jamaah Allah, kita akan ngomong begini, insya Allah saya besok bisa. Cuma insya Allah sebetulnya. Apalagi ngomong pasti besok bisa. Jangan berharap kalau sudah seperti itu. Kalau saya ngomong pasti besok saya bisa mencium hajar aswad, jangan berharap itu masih bisa. Bener, kata beberapa orang. Terus bagaimana? Paling-paling hanya ada dalam hati. Insya Allah, dan Allah memberikan kemudahan buat saya dan istri atau dengan siapa untuk bisa mencium hajar aswad, untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW yang pernah mencium hajar aswad. Karena maaf, ketika kita mencium hajar aswad dalam Allah itu cuma batu, mohon maaf sekali, batu nempel. Ketika kita cium hanya bau parfum, masuk gelap. Karena saya sudah pernah gelap. Harus teringat Umar bin Khattab ketika akan mencium bilang beliau, ya Allah, seandainya Rasulullah Muhammad tidak mencium kau hajar aswad, saya tidak akan pernah mencium. Apa artinya bakti? Umar bin Khattab, tapi saya adalah akan menciummu karena ittiba' Rasulullah. Itu karena junjungan Nabi besar Muhammad SAW menciummu, sehingga aku mengikuti junjungan Nabi Muhammad untuk menciummu. Dan kemudian bagaimana kita cara untuk sana? Ikuti perjalanan dari mekanisme yang ada dalam perjalanan untuk mendekat hajar aswad ini. Dan jangan pernah menghadang orang lain. Itu metode yang menurut saya itu metode yang insya Allah dipermudah. Kalau kita sedang baris menuju hajar aswad, kemudian di situ ada orang yang akan menghadang kita, silakan monggo tafadhol, please. Sana kemudian dengan tafadhol, insya Allah tafadhol. Kita geser. Ketika kita mempermudah orang lain, Allah akan mempermudah kita. Itu prinsip ketika kita mencium hajar aswad. Kalau kita mempermudah orang lain, Allah pasti akan mempermudah kita. Dengan bergeser, mungkin hanya satu inci mungkin 1 senti mungkin, terus ini dengan sabar Allah akan mempermudah. Dan jamaah Allah, terlalu banyak hal-hal yang kadang-kadang tidak rasional muncul di tengah seperti itu.
ketika sudah ada di hadapan Allah di Baitullah, ya, di depan Ka'bah itu Baitullah, serahkan semuanya kepada Allah dan hanya untuk Allah, lillah betul. Jangan ada perasaan yang lain. Sampai-sampai ketika kita mau ingin sholat di depan Ka'bah kemudian sudah punya tempat untuk disholat, kemudian kita disingkirkan orang, ikuti aja, monggo, ikuti aja, gak usah kemudian apa sih itu, gak usah, apalagi mau tak itu, jangan, silakan dengan mempermudah orang. Allah pasti akan mengganti soft kita dan insya Allah akan lebih baik lagi. Mungkin di depan, bahkan depan dengan sang imam, mungkin depan dengan Ka'bah. Jadi gak usah khawatir. Dan itu terlalu banyak. Ketika mencoba menolong orang, wah, orang sangat perlu ditolong. Dan kemudian tempat kita untuk bersolat, melakukan sholat di tempat orang, ya udahlah, Allah pasti akan memberikan jalan yang lain, pasti akan memberikan. Jadi penyerahan diri kepada Allah atas dasar lillah itu betul-betul total ketika kita ada di sana. Jangan ada serimpet-serimpet atau apapun yang ada dalam diri kita, was-was, jangan. Singkirkan seluruh was-was itu, singkirkan seluruh ego-ego yang ada dalam pribadi, serahkan semuanya untuk lillah, untuk Allah. Mudah-mudahan dengan seperti itu, langkah-langkah seperti itu akan dipermudah oleh Allah SWT ketika menjalankan ibadah haji. Tawaf, sa'i, nanti Mina, kemudian lapar jumroh, niatkan ittiba' ala Rasulullah, bukan ittiba' ala yang lain. Ittiba' ala Rasulullah, kan kemarin-kemarin ada video yang menghina perjalanan ibadah haji. Katanya ibadah haji itu seperti anak-anak yang kurang bahagia. Setelah dewasa, setelah tua, kemudian pergi haji, itu merefleksikan kebahagiaan ketika anak-anak tidak tercampur. Kenapa? Karena lempar jumroh itu kan lempar batu kecil itu kayak gini. Itu ketika kecil katanya tidak lempar-lemparan. Ini sebuah penghinaan. Kemudian lari-lari kecil itu kan mainan katanya. Nah, semua itu singkirkan oleh kita ketika kita mau ittiba' ketika kita mau pergi haji dan ittiba' ala Rasulullah. Makanya tadi ada Rasulullah itu dididik oleh Allah SWT. Semua perjalanan hidupnya adalah bisa kita jadikan uswah hasanah. Baik jamaah Allah. Kemudian yang kedua, ketika kita sudah lillah betul kepada Allah, yang kedua menghadapi apapun yang ada dengan sabar. Sabar apa? Refleksi daripada iman kita. Allah, Rasulullah SAW pernah bersabda, al-iman as-sabru was-samha. Iman adalah refleksi dari sabar dan lapang dada. Jadi mohon maaf ini Bapak dan Ibu sekalian, kalau di Indonesia ini misalkan ada orang yang seringnya marah, ya, mungkin imannya belum ditanyakan. Dikit-dikit marah, dikit-dikit ngelentur, dikit-dikit apa ya? Ini ibu-ibu, dikit-dikit cerewet, dikit-dikit marah-marah. Nah, ini mohon maaf, refleksi iman adalah sabar dan lapang dada. Jadi ibu-ibu tolong ya, jangan gampang marah Pak, dan jangan banyak gampang cerewet. Mudah-mudahan tidak. Karena itu refleksi iman ibu-ibu. Nanti mau bertanya, iman ini sampai mana ini? Saya lagi-lagi kok gampang banget marah. Ini di Indonesia, apalagi di Makkah, apalagi di hadapan rumah Allah, Baitullah, apalagi di depan tanah yang Allah sampaikan, yakni mukarramah, tanah yang dimuliakan. Jadi jangan sampai kita di sana kok marah-marah. Sabar banget, sabar dalam kerangka untuk beribadah kepada Allah, sabar dalam kerangka untuk mengikuti perjalanan-perjalanan yang hendak untuk kita
jalankan karena itu adalah rukun dan wajib, dan bahkan sunnah-sunnah juga kita tunjukkan betul dengan kesabaran. Monggo Pak Nurul dan kita semuanya untuk membangkitkan ya semangat kita, dipanggil oleh Allah untuk berhaji, kita takbir bareng-bareng 3 kali. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Monggo bareng-bareng. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku datang memenuhi panggilan Engkau ya Allah, bukan panggilan yang lain. Saya datang ke sana hanya Engkau ya Allah yang aku tuju. Hanya Engkau ya Allah, seluruh syariatnya akan aku aplikasikan di sini. Hanya Engkau ya Allah tujuan kami untuk beribadah haji di sini, bukan yang lain. Labbaik Allahumma labbaik. La syarika lak labbaik. Tidak ada sekutu bagimu ya Allah, satu pun tidak ada. Dan aku datang ke sini bukan karena sekutumu, tapi karena Engkau ya Allah. Innal hamda, segala puji, tidak ada satu pujian apapun di belantara alam raya ini. Innal hamda wa ni'mata, dan kenikmatan yang terbesar besok adalah ketika bertemunya sang hamba dengan sang Allah. Dan kita ketika ada di Makkah ada sebuah kenikmatan yang luar biasa karena bertemu di Baitullah. Wa ni'mata laka wal mulk, bagimu ya Allah tidak ada satu kekuasaan semuanya milikmu. Dan mungkin nanti para jamaah Allah ketika panjenengan datang ke sana, ini adalah kalau ini di konversinya dalam Pak Nur sama Ibu, coba nanti bisa membayangkan atau bisa mengamati ketika ada di Babus Salam. Silakan nanti ketika masuk di Babus Salam dan panjenengan bisa mengamati orang lain, betapa nikmatnya manusia ketika masuk ke Babus Salam. Pintu keselamatan dalam Ka'bah, pintu keselamatan sebagai cerminan bagaimana kita kepada Allah Subhanahu wa taala besok di surga. Tidak ada orang yang tidak menangis ketika masuk Babus Salam. Kemudian ketika masuk kemudian lakas hanya sekitar beberapa kayak dari sini ke situ, kemudian nanti lihat Ka'bah, tidak ada satupun orang yang tidak tunduk dan tidak menangis. Banyak sekali yang menyampaikan, mimpikah aku untuk melihat Ka'bah? Mimpikah aku sampai di depan Ka'bah ini ya Allah? Mimpikah aku sampai di sini ya Allah? Tak pernah tergambar dari diriku untuk melihat Ka'bah di sini. Semua akan tunduk, semua akan bersujud di sini. Subhanallah, luar biasa. Dan ketika kita amati jamaah Allah, hampir seluruh jamaah ketika masuk di Babus Salam akan seperti itu semua. Karena itu pengalaman pertama untuk melihat Ka'bahnya secara langsung. Sehingga ketika kita masuk pertama, jangan sampai tidak memasuki pintu salam ini. Semua harus masuk ke situ. Nanti masuk berikutnya kita tidak sampai di situ lagi, bisa masuk ke pintu-pintu berbagai ragam karena pintu untuk Masjidil Haram itu banyak sekali, bisa masuk pintu-pintu yang lain. Tetapi untuk pertama kali masuk ke Masjidil Haram pasti dengan Babus Salam. Kita akan diarahkan. Nyun sewu nanti ketika masuk pertama, kemudian dengan pintu yang lain jangan.
hendaklah dengan pintu yang pertama adalah berusaha. Itu akan menggugah nurani kita, spiritual kita, dan rohani yang luar biasa di situ. Ketika di situ kita akan menyampaikan, labbaik Allahumma labbaik, ya Allah, saya datang di sini hanya panggilan Engkau ya Allah. Bermimpikah aku di sini? Tidak, ini nyata. Ini Allah yang memanggil. Maka ketika di situ keniatan itu akan memuncak, sehingga ketika godaan-godaan setan yang akan mempengaruhi perjalanan kepada haji, insya Allah akan sirna. Ketika masuk bagus salam kemudian niatnya tidak seindah yang ingin kita idealkan, kok tidak masuk dalamnya, kemungkinan nanti gangguan-gangguan itu akan muncul ke permukaan dan kita akan terganggu. Menyiapkan ini khusus untuk calon haji Pak Nurul dan keluarga dan ibu, betul-betul ketika di bersama niatkan betul labbaik Allahumma labbaik, tidak ada yang lain, supaya apa? Perjalanan ke depannya baik itu wajib, rukun dan sunnah akan bisa berjalan dengan tuntas dan maksimal. Baik, kemudian calon Allah dengan sabar itu adalah sebagai apa, bekal yang pertama, utama, dan tidak boleh ditinggalkan. Jadi kalau ditanya bekal yang utamanya apa, Pak, untuk pergi ibadah haji, bekal utamanya sabar. Yang kedua sabar, yang ketiga sabar, yang keempat sabar, yang kelima sabar. Gak ada yang lain. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, hindari arogansi, hindari kesombongan, hindari takabur. Betul-betul pendam. Takabur kita pendam, ego kita pendam, egois maksudnya egoisme itu kita pendam. Kemudian takabur atau arogansi, sok mampu, sok pendam. Untuk sebentar hilangkan dulu, jangan dimunculkan. Ketika sudah ditidurkan sifat-sifat itu, insya Allah, dengan menghilangkan sifat-sifat yang kurang baiknya, Allah pun akan dekat dengan kita dan akan membimbing kita, sehingga ketika perjalanan seluruh ibadah haji, perjalanannya akan nyaman dan akan bisa lurus, dan insya Allah gangguan-gangguan yang ada akan bisa sirna dengan sendirinya. Mudah-mudahan calon Allah bagi kita seluruhnya, para jamaah yang belum haji, mudah-mudahan Allah mempermudah, Allah memberikan kesempatan dan Allah memberikan istiqamahnya, yakni kemampuannya untuk bisa berangkat menemui panggilan Allah, sehingga mudah-mudahan di sana pun akan terbimbing dan menjadi penyempurna rukun Islam. Bagi yang sudah haji, mudah-mudahan juga bisa berangkat lagi. Cuma untuk saat ini kayaknya udah lama banget. Katanya kalau daftar sekarang 32 tahun, kalau umurnya sudah 60 tahun seperti saya, ya gimana? 60 tahun lebih, nanti berarti jadi 90 tahun. Ya, memang haji itu berat, apalagi makin kesini umat manusia cukup banyak, dan kayaknya memang ada satu rekonstruksi untuk tempat-tempatnya. Mungkin kalau misalkan wukuf di Arafah itu kan juga diperlebar bahkan sudah berapa kilo dari aslinya, tapi saya yakin karena jamaah itu pada nanti tanggal 9 Dzulhijjah harus kumpul di Arafah itu, maka bukan ratusan itu tapi jutaan. Apalagi kalau hajinya adalah haji akbar, tumplek di situ bisa 4 sampai 5 juta orang. Jadi yang berat banget, sehingga perlu ada pembangunan yang ada di sekitar Arafah, tapi mungkin pembangunan yang di tingkat menurut saya itu mungkin lebih bagus itu, daripada sebuah ide bahwa haji itu bisa dilakukan waktunya, misalkan 1 tahun 2 kali itu. Ini ada ide seperti itu. Ini ide yang luar biasanya, malah justru dari orang Banyumas ya, itu sudah tingkat dunia, pernah diseminarkan juga di Arab Saudi. Dan mungkin dari Bapak dan Ibu ada yang mengetahui aslinya adalah mana, dari sini ke Aji Barang, di Aji Barang, jadi aslinya Aji Barang. Bagus, idenya bagus,
Tapi kalau memilah dengan alokasi waktu kayaknya tidak pas ya, karena wukuf di Arafah itu kan tanggal 9. Jadi maka masa wukufnya misalkan nanti bulan Januari gitu kan nggak bisa. Wukuf itu Rasulullah al-hajjul Arafah, bukan bahwa haji itu di Arafah itu. Kalau orang haji kok tidak di Arafah, maaf, gugur hajinya. Itu rukun itu. Di Arafah itu rukun, jadi nggak bisa. Dan kalau haji kemudian juga satu tahun 2 kali, ya nanti orang tetap akan terkumpul ketika di Arafahnya. Baik. Jadi katanya kalau di musim haji Dzulhijjah itu haji idealnya. Kalau haji alternatifnya adalah haji di bulan lain. Nah, kalau di bulan lain itu mestinya umroh, bukan haji lagi. Ada rentetannya sendiri. Baik, jemaah Allah. Ketika kita melakukan ibadah haji, mungkin 100 tahun yang akan datang ya, itu mungkin memang Arafah perlu ditingkat, dibangun tingkat 1, 2, 3 sehingga orang tetap ada di lokasi Arafah, tetapi di situ orang bisa ada di tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 seperti ketika kita lempar jumroh. Dulu lempar jumroh tidak ada tingkatannya, hanya di lantai bawah semua. Sekarang sudah ada 2, 3, waktu pas ke sana sudah bangun sampai lantai 3, 4 itu. Sekarang itu sudah lantai 5. Jadi semua diantisipasi dengan bangunan sehingga orang itu lokasinya tidak akan keluar. Lokasinya tetap di situ. Dan mudah-mudahan jamaah Allah makin tahun makin dipermudah meskipun manusianya makin nambah. Tapi kalau makin tambah, mungkin yang pertama di Indonesia itu makin tambah banget. Tapi menurut data yang saya baca di Jerman sama Jepang itu populasi manusia semakin berkurang. Maka Bapak dan Ibu kalau misalkan pindah negara, pindah ke Jerman atau pindah ke Jepang, itu populasi manusianya lagi berkurang. Saat ini di Jerman paling banyak berkurangnya, sehingga banyak sekali rumah-rumah yang kosong karena tinggal dunia karena meninggal dunia. Baik, saya kira seperti itu untuk bekal ibadah haji. Yang pertama adalah haji untuk Allah, niatkan betul itu. Yang kedua adalah sabar. Yang ketiga, jangan memendam di dalam hati orang-orang yang berhaji. Itu sifat-sifat yang tidak baik, terutama adalah sombong, takabur, arogansi. Hilangkan betul. Karena itu pakaiannya Allah, takabur itu jangan sampai pernah kita pakai, apalagi di depan Allah, di depan Allah. Jangan pernah kita pakai. Jadi hilangkan betul. Kalau ada sifat misalkan lupa, hilang, itu manusiawi, tetapi beristighfar kepada Allah, mudah-mudahan itu akan diambil, kemudian akan diberikan gantinya, jadi menjadi orang yang selalu ingat kepada Allah. Demikian mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semuanya, dan kita akhiri dengan doa bersama. Mari Bapak dan Ibu sekalian kita berdoa kepada Allah SWT. Semoga doa itu dikabulkan sama Allah, dan mudah-mudahan apa yang kita niatkan pada hari ini, yakni Walimatus Safar, dan sedikit saya tambahkan sedikit. Memang Walimatus Safar itu sebagai sebuah sunnah, karena ketika Rasulullah ada di Madinah, ada orang mau haji dan ada orang mau umroh. Itu orang-orang pamit sama Rasulullah, kemudian di situ ada ungkapan Rasulullah, kalau ada orang mau haji, ada orang mau umroh, silakan untuk minta doa. Misalkan nanti salaman dengan Pak Nurul atau ke rumah Pak Nurul atau melalui Pak Nurul, Pak tolong saya doa di sana. Itu ternyata Rasulullah seperti itu. Rasulullah pun ketika ada sahabatnya mau ke Makkah, mau umroh, tolong doain sana. Ittiba Rasulullah, kita ittiba. Baik, mari kita berdoa kepada Allah. Alhamdulillah, Al-Fatihah. Allahumma arina al-haqqa
warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina bi sakaratil maut wa najina minna wa amana al-hisab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rasyada. Allahumma ij'al hajjana hajjan mabrura wa sa'yana sa'yan mashkura wa dhanbana dhanban maghfura ya Allah wa dhanbana dhanban maghfura ya Allah wa dhanbana dhanban maghfura wa hijarana maqbul wa hijarana maqbul wa hijarana maqbul. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iya kan? Amin amin amin. Selamat buat Pak Nur dan Ibu. Mudah-mudahan perjalanan dari Indonesia sampai ke sana semua langkah-langkahnya Allah lindungi, Allah berikan satu ridho, dan mudah-mudahan kita juga di sana nanti Pak Nur dan keluarga mendoakan kita semuanya, dan mudah-mudahan yang belum haji bisa berangkat haji, dan mudah-mudahan kita yang ada di sini diberikan keselamatan dan senantiasa iman dan Islam masih ada dalam tubuh kita semuanya, dan mudah-mudahan ketika Pak Nur pulang dari sana menjadi haji yang mabrur dan menjadi orang yang sukses penuh dengan ibadah kepada Allah dan orang yang betul-betul bermanfaat baginya. Demikian wa minkum billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami sampaikan kepada Bapak Dr. Andes Abdul Rahman M.Ag yang sudah berkenan untuk menyampaikan tausiah beserta pembacaan doa. Semoga tausiah yang beliau sampaikan bisa bermanfaat, memberikan manfaat kepada kita semua, dan doa yang kita panjatkan sama-sama semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, tak terasa kita sudah memasuki ke penghujung acara. Untuk itu saya selaku pembawa acara memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat banyak kesalahan dari tutur kata maupun perbuatan. Untuk itu, untuk mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Disempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkinan buruk cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah lainnya dan segala dan bersama-sama dengan saya dulu.
Oh, oke. Ya, kawan ini pun teman-teman dia semua. Ya, Kak, rampung, ditutup. ya.